Bung Wisdun, ini kalau botol ini ngarah kemana-mana ikutin aja ya. Iya. Coba. Coba. Kira-kira mau kemana nih? Loh, kok Bung Brodin bisa yakin begitu dipanggil dia bisa akan datang begitu makhluk astral di sini? Bagaimana Bung? Anda punya kemampuan dalam hal itu? Ya kita panggil aja, kalau masalah datang atau enggak mah kita nggak tahu. Kita kan memanggil nggak tahu namanya, Bu. Panggil aja kuntilanak gitu. Duh, kuntilanak gitu. Nah, kalau dipanggil yang punya nama, merasa punya nama bisa datang. Coba situ misalnya dipanggil Wisdun, kasih nengok. Kalau makhluk yang disebut-sebut kuntilanak terus kita sebut-sebut, ya bisa datang juga. Ya udah panggil aja. Siapa tahu jadi panggil Wisdun mau datang. Kalau dipanggilnya melalui permainan istilah jalangkung, Bu, bisa tuh. Jalangkung kan itu permainan ini aja. Apalagi orang-orang yang takut nggak bakal berani, Bung, karena itu sifatnya kan dia memanggil arwah. Itu gini, kalau yang jalangkung itu kan biasanya pakai media boneka. Boneka. Ya. Iya. Terus kalau dipegang orang biasa ya nggak akan bergerak. Jadi dengan media boneka, terus yang megang ini trans dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Pada saat kondisi antara sadar dan tidak sadar ini, maka doktrin awal, misalnya doktrin awal, dia itu untuk bisa memanggil arwah gitu kan. Jadi alam bawah sadarnya itu menggetarkan melalui dari tangannya ini, melalui boneka ini gitu. Sebenarnya yang gerakan itu tangan, cuma ada unsur gerakan bawah sadar. Ini kan bicara tentang kebatinan ini, gaib gitu. Kalau bonekanya ditaruh ya nggak bisa ngapa-apa. Jadi selama harus dipegang intinya. Iya harus dipegang. Kalau nggak dipegang ya nggak bisa apa-apa. Semuanya kan dari potensi daya. Dan peragaan. Kebanyakan kita itu terpedaya oleh daya kita sendiri. Kan kita daya itu daya batin ya, ada namanya insting, ada namanya naluri, ada namanya nurani gitu. Itu daya daripada manusia. Cuma kadang kita tidak bisa menempatkan dengan baik. Akhirnya terpedaya oleh dayanya sendiri gitu. Kayak permainan jelangkung itu fungsinya buat apa? Iya, fungsinya buat apa coba? Kebanyakan untuk mencari materi, misalnya untuk minta suatu nomor, terus nomor itu dipasang. Ya dapat itu. suatu undian. Berarti kan itu sudah termakan oleh was-was, bisikan-bisikan setan gitu. Kalau orang sudah dirasuki bisikan-bisikan itu akan melakukan hal-hal yang aneh. Sementara manusia dikaruniai akal dan pikiran. Tapi kadang akalnya ini malah nggak dipakai. Makanya yang aneh-aneh gitu. Kalau mau cari nomor mah gampang, tembus, belajar kalender. Iya ya, nulisnya kan misalnya jalangkung ya, jalangkungnya dikasih pulpen, terus ini itu gerakan bawah sadar manusia. Kadang setan ini membisiki manusia, menggetarkan manusia gitu. Ya pertamanya dikasih untung, kemudian percaya, oh ini bisa gitu. Itu kan sudah syirik, sudah mempercayai, terperdaya oleh godaan setan itu.
pertamanya seakan benar gitu, kesananya belum tentu benar, ngaco. Tapi kita sudah terlanjur syirik. Nah, kan hati-hati juga, jangan gampang seperti itu. Tapi itu masih banyak diperankan atau dimainkan untuk perdagangan kelompok orang-orang untuk Ya bisa, semuanya bisa diperagakan. Kan biasanya dipegang biasanya orang 3 iya. atau orang 2, Iya. tapi bisa sih pegang orang 3 gitu, dipegang. Misalnya gini, nih ya. Ini Bung Wisnu pegang nih. Ini pegang. Ini pegang, yang kenceng ya. Kira-kira ini mau mengarah kemana ya? Coba ya. Bung Wisnu ini kalau botol ini ngarah kemana-mana ikutin aja ya. Coba. Coba. Kira-kira mau kemana nih? Tuh, mau ngarahnya kemana nih? Coba. Ya Allah. Kira-kira kok kaget kenapa? Kenapa? Ya Allah. Aduh. Tapi rasanya gimana? Rasanya gimana? Rasanya ya ada rasa takut, ada rasa takutnya gitu. Enggak, gerakannya Ya tadi gerakannya seolah-olah arahnya ke mana gitu, kok maunya ke tempat yang gelap. yang gelap gitu. Iya, karena secara bawah sadar Bung Wisnu itu ada ketakutan di tempat-tempat yang gelap. Sementara kan di sana kan gelap gitu kan. Jadi ya tempat secara naluri, secara getaran halus dari bawah sadarnya mengarah ke sana. Gitu. Coba kalau tadi diikutin, dia pasti akan ke sana. Itu bisa diikutin, misalnya coba tunjukkan di mana tempat kunti ini. Misalnya kita belum bisa lihat gini ya. Ini bisa ngikutin. Saya memberi suatu pertanyaan dari minta permintaan atau begitu. Ya nanti syirik lagi jatuhnya. Ini kan hanya membuktikan bahwa manusia itu punya insting, punya getaran halus dari bawah sadar. Getaran halus bawah sadar ini kadang sinkron dengan frekuensi alam gaib. Bisa sinkron dengan frekuensi alam sekitarnya. Kalau frekuensinya sama seperti kayak radio gitu kan, radio dengan stasiun radionya ini kita nyetel di sini, terus stasiun radio yang di sana, kalau frekuensinya sama, nyambung sama. Kalau bawah sadar kita, kalau frekuensi energi kita di settingnya sama, akan menerima pancaran dari energi-energi sekitarnya. Begitu. Mau cobain? Kita cari duduknya kuntilanak di mana gitu misalnya. Hah? Ya, bareng Wisnu yang buktiin. Jangan ya. Enggak kan katanya pengen bukti. Daripada semakin serem, semakin takut. Timbulnya. Apalagi pulang juga masih ada perjalanan. Allah Akbar.
Enggak, itu mah tadi intermezzo ya, jangan terlalu inilah, jangan terlalu dibawa dalam pikiran gitu. Bukannya kita mendapatkan suatu pencerahan, malah menakut-nakuti lagi kan. Iya. Kan kemarin kita bahas kenapa orang menjadi takut. Takut Iya. itu kan karena nggak paham, karena kurang ilmu, kurang pengetahuan, akhirnya jadi takut. Ya ini blank, kemarin udah dikasih tahu kan penjelasannya. Sekarang timbul takut lagi, gimana? Yang kita dialogkan ini, yang kita bincangkan ini kan juga suatu hal yang emang serem, sifatnya horor gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu bisa sejenak hilang dulu, tutup dengan rasa Aduh ya Allah. horor itu timbul takutnya lagi. Sesuatu yang sebenarnya udah kita pahamin gitu ya, kenapa orang masih takut dan bagaimana seharusnya orang supaya jangan takut. Iya, kan kemarin udah kan. Di Tapi- video-video sebelumnya kan udah kita bahas. Iya. Tapi sepintas kalau pas kita memang berbincang atau ngobrol tentang sesuatu yang horor, itu bisa orang hilang lagi unsur yang kita udah ketahui itu akan kayaknya lepas lagi, jadi timbulnya Makanya perlu pembiasaan, perlu adanya latihan-latihan, kan gitu. Karena saat orang kaget, ilmu apapun yang berdasarkan hafalan, yang berdasarkan latihan, karena kaget, blank, hilang semua ilmunya. Supaya tidak kaget gimana caranya? Ya harus tenang, tenang, jangan gampang terpancing gitu. Kalau orang kagetan, ya blank. demikian dialog atau bincang-bincang kami membahas sekitar makhluk astral, kuntilanak dan jelangkung. Ya, sampai jumpa pada kesempatan mendatang bersama Bro Dirin channel dengan topik dan tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan kepada makhluk astral yang mungkin barangkali ada di sekitar sini, kami mohon maaf jika menyinggung keberadaanmu. Mohon maaf. Kami tidak ada niat untuk mengganggu dan juga kami tidak mau terganggu oleh Tidak mengganggu, jangan mengganggu. Ya Allah.